meninggal umur 60 tahun, 20 tahun dipakai cuma buat tidur. Belum dipakai ngobrolnya, belum beli pakai dan segala macam yang nggak ada artinya, yang nggak ada manfaatnya. Yang dipakai buat ibadah cuma sebentar. Sholat buru-buru, sholat selesai sholat langsung, nggak perlu pakai wirid, nggak perlu pakai zikir. Ibadah buru-buru, ngaji baru sebentar sudah capek, kesangkel. Giliran ngobrol dan segala macam, komodi ngarumpi mah obat yang oge betah. Nah, terus ada teh lain di dia, lain di kampung Batu ada zaman gitu mah. Di dia mah insya Allah soleh-soleh, amin ya rabbal alamin. Betah kalau ngobrol, kalau nonton TV, main HP, betah lama. Coba saja dipakai Al-Quran, baca Al-Quran, betah enggak? Kakak rekogi sarap apa 4 jam, Masya Allah capek. Tapi main HP saja karasa tidak karasa. 2 jam 3 jam oke betah-betah aja tuh. Baca Al-Quran padahal capek, 1/4 jam udah kerasa lama. Padahal itu kalau waktu main HP digunakan untuk baca Al-Quran, misalkan paling sedikit kita setiap hari 1 jam main HP dipakai untuk baca Al-Quran saja bisa 2 juz. Saja bisa 2 juz. Kalau pelan-pelan ya pelan-pelan 1 juz lah, anggap 1 jam 1 juz. Sebulan berarti khatam. Sebulan khatam. Setiap bulan istiqomah khatam. Bulan khatamnya seberapa kali? Hah? Ngatamkan Al-Quran itu seberapa kali, Ibu Bapak? Alhamdulillah ya kalau kita Ramadan khatam sekali teh. Alhamdulillah ayat tadarusan. Kadang-kadang mah khatam mau oke tadarusan bebarengan, lain baca sendiri. Itu juga setahun sekali. Al-Quran itu kayak pajangan, dimuseumkan, baru diambil, baru dibuka, baru dipegang pas Ramadan. Al-Quran coba senangnya kita ke Al-Quran sama kayak senangnya kita sama HP. Main HP mah Masya Allah, bangun tidur ingatnya ke HP. Rek sare ingat ke mana? Ke HP, mau ingat ke hutan ya ingat ke HP. Mau tidur deh ingat ke HP, sebelum tidur ingat ke HP, sebelum berangkat ingat ke HP. Kemana-mana ingat ke HP, ketika pergi lupa HP, galau pusing. Balik lagi demi ambil HP, sampai ketinggalan sampai sakit itu. Nah, coba kalau kayak gitu ke Al-Quran, Masya Allah, mungkin 10 hari khatam kita Al-Quran. Sehari kita main HP sampai berjam-jam, coba dipakai baca Al-Quran, sehari bisa 3 juz, 10 hari 30 juz, 10 hari khatam, 10 hari khatam, sebulan dulu kali. Tapi dan memang kita yang kayak gitu banyak kalah sama nafsu. Tapi moga-moga lebih banyak ibadah ketimbang main-mainnya. Amin ya rabbal. Tapi kalau malaikat nggak ada bagi mereka main-main. Setiap waktu sampai mati cuma ibadah. Umur mereka, hidup mereka hanya untuk ibadah. Dari sekian banyak malaikat, ciptaan Allah yang istimewa, setiap waktu ibadah dipimpin sama malaikat Jibril. Dari sekian banyak manusia, yang paling luar biasa nyata para nabi, para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumlahna para nabi teh sabaraha? Jumlahna para nabi aya sabaraha, Ibu Bapak? Aya sabaraha? Aya 25 nu ngajawab. Jawaban sanes aya teh? Aya 125.000 nabi. Dari 125.000 nabi yang diangkat jadi rasul ada 313. Dari 313 rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran ada 25.
Dari sekian banyak para rasul, ada 5 nabi yang dijuluki ulul azmi. Para rasul yang paling istimewa dari sekian para rasul yang lainnya. Untuk ngapalkeunna gampang, mimin. Mimin pegang bahwa ieu mah 5 rasul paling istimewa dibandingkan rasul-rasul yang lainnya. M pertama Muhammad. I pertama Ibrahim. M kedua Musa. I kedua Isa. M-nya Nuh. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, itu 5 para rasul yang paling istimewa dibandingkan para rasul yang lainnya. Tapi dari sekian ciptaan Allah, malaikat, alam semesta, manusia, para nabi, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, yang paling mulia, yang paling agung, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 ulul azmi yang paling mulia nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bukti keagungan, kemuliaan, tingginya derajat Kanjeng Nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan para nabi-nabi yang lainnya, bahkan dibandingkan para nabi yang di ulul azmi tersebut. Allah kalau manggil para rasul, manggil para nabi selain Kanjeng Nabi Muhammad, langsung pakai nama. Ya Adam, hai Adam. Ya Nuh, hai Nuh. Ya Musa, hai Musa. Ya Ibrahim, hai Ibrahim. Di Al-Quran kata teh. Coba baca di Al-Quran, pasti nemu ya Adam, hai Adam. Ya Nuh, wahai Nuh. Ya Isa, hai Isa. Ya Yahya, hai Yahya. Ya Zakaria, hai Zakaria. Ya Musa, hai Musa. Ya Nuh, hai Nuh. Para nabi-nabi, para rasul-rasul kalau dipanggil ku Allah di dalam Al-Quran langsung disebut namanya. Tapi dari awal Al-Quran, dari juz pertama sampai juz terakhir Al-Quran, juz 30, enggak pernah sekalipun Allah Subhanahu wa taala manggil Kanjeng Nabi Muhammad langsung ku namanya. Enggak ada dalam Al-Quran bahasa ya Muhammad, muhammad. Ya Muhammad, hey Muhammad. Teu aya eta dalam Al-Quran. Coba cek di dalam Al-Quran, berani dibayar tapi mah kalau misalkan nemu. Kalau misalkan nemu, saya bayar. Nemu bahasa ya Muhammad, panggilan Allah ke Kanjeng Nabi Muhammad langsung namanya. Hey Muhammad, nggak bakalan ada. Paling disebutkan namanya Kanjeng Nabi Muhammad dalam cerita Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Itu cerita, bukan manggil. Muhammad utusan Allah. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Muhammad itu bukanlah Muhammad kecuali utusan Allah. Tapi manggil Kanjeng Nabi Muhammad, hai Muhammad, nggak pernah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Beda caranya dengan manggil nabi-nabi yang lain. Kalau nabi yang lain langsung dengan nama, hai Nuh, hai Adam, hai Musa, hai Isa, hai Ibrahim, hai Musa, hai Zakaria, hai Yahya. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad mah cara manggilnya Allah ke Kanjeng Nabi Muhammad dengan julukan Kanjeng Nabi Muhammad, ya ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi. Yang dimaksud nyata Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cara Allah manggil Kanjeng Nabi Muhammad. Saking tingginya derajat Kanjeng Nabi Muhammad di sisi Allah. Saking cintanya Allah ke Kanjeng Nabi Muhammad. Ya ayyuhar rasulu, wahai rasul. Ya ayyuhal muzammil. Itu julukan Kanjeng Nabi. Ya ayyuhal mudaththir. Yang dipanggil julukannya, gelarnya. Gak pernah Allah manggil Nabi Muhammad langsung dengan namanya. Dipanggil pakai gelar.
dipanggil julukan. Ini bukti cinta luar biasa Allah ke Kanjeng Nabi Muhammad. Bukti mulia agung na Kanjeng Nabi Muhammad dibandingkan para nabi-nabi yang lainnya. Terus kalau bukti Nabi Muhammad lebih mulia dari para malaikat apa? Tadi teh pemimpin para malaikat saha namina? Malaikat Jibril alaihis. Kira kompak saha pemimpin para malaikat ibu bapak? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihi salam. Bukti kalau pemimpinnya aja di bawah Kanjeng Nabi, ya apalagi malaikat yang lainnya. Ketika Isra Mi'raj dari Palestina Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, Kanjeng Nabi Muhammad ditemani oleh malaikat Jibril. Masuk ke surga pertama, ke langit pertama ditemani malaikat Jibril. Ke surga kedua ditemani malaikat Jibril. Ke surga ketiga ditemani malaikat Jibril. Ke surga keempat masih ditemani malaikat Jibril. Ke surga kelima, keenam sampai ketujuh pun ditemani sama malaikat Jibril. Tapi ketika di depan Sidratul Muntaha, malaikat Jibril permisi sama Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, cuman sampai sini saya nemenin engkau. Kaget Rasulullah. Jibril dari tadi, dari surga, dari langit pertama sampai langit ketujuh ditemenin. Kenapa kok sekarang nggak mau nemenin? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, kedudukan saya cuma sampai sini. Kalau saya ngelewatin batas Sidratul Muntaha sedikit aja, tubuh saya bakalan hangus. Tubuh saya bakalan hangus. Sedikit aja masuk ke Sidratul Muntaha, tubuh saya bakalan hangus. Kedudukan saya, derajat saya cuma sampai sini, nggak bisa lebih. Silahkan engkau masuk. Nabi Muhammad masuk ke Sidratul Muntaha dengan pakaiannya. Pakaian Kanjeng Nabi Muhammad terbuat dari kain, dengan sendalnya terbuat dari kulit. Masuk, nggak perlu dilepas pakaiannya, sendalnya nggak perlu dilepas. Ketika masuk ke Sidratul Muntaha, jangankan tubuh Kanjeng Nabi Muhammad yang hangus, bajunya pun nggak kebakar sedikit pun. Baju Kanjeng Nabi padahal terbuat dari kain, sendal Kanjeng Nabi padahal terbuat dari kulit. Lebih muliaan asal muasalna malaikat Jibril nu tercipta dari cahaya, tapi kusabar kata sendal, kusabar kata baju nu terbuat dari kain, sendal nu terbuat daripada kulit, nempel ka badana Kanjeng Nabi, dimuliakeun ku Allah lebet ka Sidratul Muntaha tanpa terbakar sedikit pun. Ia buktikan kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad di atas para malaikat. Malaikat Jibril aja kedudukannya cuma sampai situ. Nabi Muhammad masuk ke Sidratul Muntaha, nggak hangus sedikit pun, nggak kebakar sedikit pun, bajunya pun, sendalnya pun nggak kebakar. Padahal malaikat Jibril bilang sedikit aja masuk, nggak semua badan, baru sedikit masuk langsung hangus.